Taruh aja nih dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Jamaah sekalian rahmati Allah, sebagaimana yang kita sudah sepakati ya kemarin di Masjid Al-Hidayah, karena beberapa teori sudah kita kaji kaitan dengan hukum waris ya. Tinggal nanti kita coba untuk coba praktek ngitung Pak ya, dan contoh-contoh kasus. Tidak banyak sebenarnya teorinya. Intinya kan mulai dari urgensi kemarin kita bahas ya. Urgensinya kenapa kita perlu perlu mengetahui ilmu tentang hukum waris ini, karena ini ibarat ilmu fikih tentang waris ini Pak ya. Itu kan pasti tidak bisa tidak, setiap kita pasti akan terlibat gitu loh Pak. Semua Pak, tidak bisa tidak itu Pak ya. Karena semua orang pasti punya harta warisan. Cuman bedanya hanya di jumlah ya. Ono sing akeh Pak yo, ada yang sedikit, tapi pasti punya harta waris. Nah, ketika kita salah mensikapinya, salah membaginya, maka kan masuk kategori kita makan harta yang bukan hak milik kita. Dan ini dampaknya nanti harian ke kita Pak. Wa ta'kuluna turasa aklal lamma. Memakan harta waris tidak dengan cara yang benar semestinya. Dan ini masuk kategori haram juga gitu ya. Maka tidak bisa tidak sebenarnya ini harus kita ketahui Pak. Minimal walaupun kita tidak ada lembaga syariah ya yang memandu untuk membaginya, setidaknya kita berusaha amalkan sendiri Pak di lingkungan keluarga kita. Ya kalau kita sebagai kepala keluarga segera diajarkan ke anak-anaknya. Karena khawatir kita salah makan gitu loh Pak. Nanti statusnya hartanya itu statusnya sama kayak harta haram jadinya Pak. Masalahnya Pak, antum ndak gelem korupsi Pak ya, ndak mau kan korupsi kan, nyolong ndak mau, nipu juga ndak mau, tapi makan harta waris bodoh ya Pak ya. Jadi kan sama-sama haramnya. Ada orang kan ndak mau nipu Pak, kerja di kantoran ndak mau korupsi, ndak mau ngentit, tapi harta waris yang bukan haknya kena makan juga, dan itu bahkan keterusan nampaknya. Makanya kita perlu ini ngaji ya, dan teori-teorinya sudah kemarin beberapa sebagian. Kita coba sekarang langsung ke kasus ya, contoh kasus Pak. Ini susah ini contoh kasus ini. Coba disini sing mati iki Pak. Hari mati ya nak ya. Sorry. Lalu kita contoh kasus, teorinya kan sudah kan orang-orangnya itu. Nanti kita ke contoh kasus Pak ya. Jadi ada yang almarhum di sini berarti ya. Misalnya almarhumnya siapa ini? Pak Sasari ya. Ketua grup Pak ini, kepala suku Pak ya. Jadi di sini berarti almarhum ya. Almarhum. Nah, misalnya Pak Sasari meninggal dunia nih Pak ya. Jadi kan statusnya dia almarhum laki-laki, bukan perempuan. Maka nanti dilacak dulu Pak, siapa orang-orang yang pertama. Jadi ini urutannya begini. Misal Pak Sasari meninggal dunia, maka pertama yang harus dilakukan adalah menentukan harta yang murni milik Pak Sasari ini, bersihnya ya, murni 100% harta milik Pak Sasari, bukan campuran punya istri. Itu dilacak dulu.
Nah, ini yang proses awal, yang paling awal. Maka dilihat asetnya apa. Rumah, ada rumah. Rumah ini apakah 100% milik Pak Sasari atau campuran? Campurannya begini. Biar si Rabi melarat, Pak. Masih ngontrak. Setelah kemudian dia usaha sama istrinya berdua, kerjasama, bahu-membahu, akhirnya kuat beli rumah. Misal gitu ya. Nah, status rumah ini gimana? Status rumah ini campuran, ada bagian harta istri juga atau murni hasil usaha Bapak Sasari. Ditentukan dulu nih, Pak. Misal begini kasusnya, ternyata rumah ada rumah, ya misal rumah seharga 1M misalnya, rumah 1M. Tapi dulu ini waktu buat rumah ternyata misalnya Pak Sasari ini usaha sawah berdua sama istrinya, Pak. Istrinya yang bagian masak, istrinya yang bagian apa persiapan dan sebagainya. Mungkin dikira-kira tidak masalah. Hartanya istri ada berapa persen di situ di nilai rumah itu? Kontribusinya, Pak. Ditentukan dulu nih, Pak. Tidak boleh langsung dibagi nih. Misalnya ada rumah kan ya. Rumah 1M ini tidak boleh langsung dibagi nih, Pak. Dibersihkan dulu dari rumah 1M ini, ambil dulu harta murni milik Pak Sasari ini, Pak. Misalnya dulu tadi, misalnya tentukan aja kira-kira, oh ini dulu istrinya ikut kerjasama ini, bangun membahu ya. Mungkin sekitaran punya saham 30% lah itu. Berarti kalau 30%, 70% milik Pak Sasari, berarti tinggal 700 juta ya. Nah, berarti nanti yang harta yang 700 juta inilah yang milik Pak Sasari, Pak. Yang ini, Pak. Nah, kemudian dari 700 juta ini baru nanti kita akan bagi. Tapi sebelum dibagi, ketemu dia dulu pertama, bukan hutang ya. Hutang ya? Hutang dulu pertama, hutang. Ya. Satu hutang. Hutang berapa? Dicari, Pak. Kalau ada ahli waris yang mau siap, ganda ini bayar ya, nggak masalah, nggak usah diambilkan dari ini, Pak. Karena ini bentuknya kan aset, bukan uang. 700 juta rumah kan, susah mau baginya. Kan jual rumah tidak semudah jual makanan, Pak. Anggaplah hutang beres ya, anggaplah ada yang mau bayarkan. Kemudian yang kedua, ada tidak wasiat. Wasiat dilihat dulu. Mungkin dia dulu pernah ngasih wasiat atau apa pakai surat ke notaris atau apa, Pak. Kalau tidak ada, mungkin ada yang saksi. Kan wasiat harus ada saksi, Pak. Jadi kalau wasiat ternyata dilacak-lacak tidak ada wasiat, anggap wasiat beres. Dari 700. Terus ada tidak hibah? Hibah. Dicari apa dulu pernah menghibahkan sebagian, atau kalau jangan-jangan begini, pernah dihibahkan ke istrinya, Pak. Sing anyar misalnya. Kan misalnya punya istri 2 ya kan. Ya kan ternyata karena cintanya ke istri yang muda, Pak ya. Wis Dik, oma iki tak kena sampean kabeh. Lah itu habis berarti Pak Sahir tak punya warisan rumah, Pak. Ya. Karena hibahnya sudah jadi milik istri yang kedua, habis berarti ini ya. Karena dihibahkan. Gitu, Pak, kasusnya. Jadi yang pertama begitu. Nah, cuma begini, kita anggap sudah ini beres semua ya. Hutang beres, wasiat beres, hibah beres, selesai. Yang berarti kita sekarang langkah keempat baru ya hutang, wasiat, hibah, prosesi jenazah, Pak. Prosesi jenazah. Mungkin biaya untuk tahlilan gitu, Pak ya. Pertamanya yang butuh duit, Pak, itu, Pak ya. Yang benar ini, Pak ya. Kalau kan Muhammadiyah campuran NU, Pak ya. Kalau Muhammadiyah kan kalau Muhammadiyah kan tidak tahlilan, Pak ya. Jadi, tetap diambilkan dari sini. Anggap sudah beres semua ya. Itu yang paling susah sebenarnya, Pak. Di proses warisan ini yang paling susah, bukan ini nanti, bukan. Yang paling susah nanti sering geger di sini, Pak.
Pembagian, bukan pembagian, mencari harta yang 100% milik yang meninggal nih, Pak. Kadang-kadang nanti terjadi polemik, biyen sawah ya. Biyen sawah ki lembah le karo ibu le, gitulah. Ini kerjasama biyen iki. Sikil dadi kepala disikil gitu kan. Jadi kalau begitu keluarkan dulu berarti 300 juta dari rumah itu. Dari rumah 1M ini 30% milik istri ya. 30%-nya berarti 70%-nya milik Pak Sari. Nanti yang dibagi bukan 1M-nya, tapi 700 jutanya nanti yang dibagi, Pak. Dibagi waris itu. Paham ya? Di sini agak susah, Pak. Memisah ini yang paling susah. Jadi proses warisan itu yang paling angel ini, Pak. Memisah harta ini, Pak. Misal punya rumah, terus punya ruko misalnya, punya toko. Terus toko juga ada jualan misalnya kelontong ya, apa? Peracangan, Pak. Itu milik siapa itu? Apakah full milik Pak Sasari atau campuran tadi? Adakah di situ peran istri juga? Harus keluarkan dulu nih, Pak. Uangnya istri tidak boleh dibagi karena istrinya masih hidup. Kalau uangnya istri dibagi, Pak, tadi jadinya makan harta yang bukan miliknya jadinya, Pak. Kalau dibagi langsung dari 1M ini, Pak, bagi ke anak-anaknya nanti ya, maka anak-anak ini makan bukan hak miliknya. Gitu loh. Itu bahayanya di situ. Bahayanya. Dampaknya itu. Dianggap prosesnya selesai ya. Kita anggap kasus itu yang kasus lain lah. Kita akan coba hitung-hitungan sekarang. Nah, setelah ketemu semua hartanya 100%, maka kemudian dilihat yang pertama itu siapa saja orang yang dilihat yang paling dekat dengan Pak Sasari siapa? Pertama ke sini istri ya. Istri. Ya, istri. Istri kan ya. Kemudian ke bawah. Istri ada ya, Pak Sari ada istri. Anak ada tidak, Pak? Tiga. Berarti anak 3, semua laki-laki? Laki 2, putri 1. Nah, berarti laki, perempuan, ya kan? 3 kan anak? Tambah lagi anak asuh 1. Anak angkat. Anak angkat tidak bisa kemarin kan? Tidak masuk kan kemarin kita kaji ya? Itu masuk yang apa? Ya. Berarti anak laki-laki 2, perempuan 1. Kemudian ke samping saudara? Oh bukan ya, bukan ke samping dulu, ke atas dulu, Pak, yang paling dekat. Bapak? Ada. Ya. Ibu? Sini. Ibu? Ayah? Masih ada tidak anak kan? Ibu meninggal kan? Tinggal ayah berarti ya. Gini Pak ya. Ini anggap ke samping istri paling dekat, kemudian ke bawah anak laki-laki, perempuan, kemudian ayah. Ini yang pasti dapat ini semua nih, karena hubungannya sangat dekat, Mak. Ayah, anak, istri ini pasti nih, pokok ke atas ayah, ke bawah anak, ke samping istri. Pasti dapat ini, Pak. Pasti dapat, ya. Tidak mungkin dari. Ya itu makanya, Pak. Berarti kan nanti anak-anak makan hartanya istri sama hartanya mbahnya. Kalau dibagi ke anaknya semua, jadi kan ada jatahnya bapak, mbahnya kan ini kan bagi ini kan. Makan hartanya mbahnya sama makan hartanya hak milik ibunya. Kalau meninggal kita ini tadi, Pak. Nanti dicoret sudah. Aslinya dapat tapi sudah meninggal. Jadi tidak dapat jatah kalau orang meninggal. Karena statusnya begini rumusnya tuh, Pak. Gak intinya itu. Harta itu wajib ada pemiliknya. Harta, semua harta. Wajib ada pemiliknya. Kita punya sepeda motor. Ini wajib siapa ownernya ini? Gitu. Ketika ini meninggal, maka
otomatis kan tidak punya pemilik. Misalnya pemiliknya meninggal, Pak. Maka harus segera dicarikan pemilik gitu loh, Pak. Caranya tadi ini dengan ini pindah ke orang lain yang berhak mendapatkan warisannya itu. Nah, maka ketika dia mati sudah tidak perlu dapat warisan gitu karena sudah meninggal dunia. Nah, begini Pak ya. Kemudian ke samping kanan. Saudara. Adik perempuan laki-laki? Laki satu. Sini ya, ada laki saudara. Oh, gini aja. Saudari, saudara. Saudara, kemudian saudari gini. Dua berarti Pak ya? Laki-laki, perempuan. Berarti saudarinya dua. Seayah ini Pak ya? Seayah seibu kan? Saudara seayah dan seibu kan ya? Jangan bilang saudara kandung Pak. Nanti susah, rancu ya jadinya. Karena misalnya Pak Sasari, ayahnya Pak Sasari ini punya istri lagi misalnya di sini. Ya, misalnya, ya kan? Kemudian dia punya anak juga, ini kan juga saudara kandung ini. Saudara seayah tok, ya. Tapi bukan seayah seibu gitu ya. Nah, di sini yang saudara yang seibu. Kemudian saudara seayah seibu, saudari seayah seibu, saudari seayah seibu. Ya kan? Satu ibu, satu ayah maksudnya kan? Berarti saudara Pak Al-Sasari ini 4 bersaudara. Ya, Pak? Kan 1 2 3 4 kan? 2 laki, 2 perempuan. Terus dilacak lagi. Bapaknya saudara Pak Sasari ini punya tidak saudara yang seayah tok, Pak. Seayah tok saudara saya, maksudnya bukan tadi Pak Sasari adiknya ayah. Menikah lagi. Punya istri 2 tidak? Bapaknya Pak Sasari ini, Pak. Sekati urung. Berarti tidak ada, Pak. Kadang-kadang kan ada di sini saudara seayah. Maksudnya ibunya beda, cuman ayahnya sama. Itu karena ayahnya nikah lebih dari 1. Kalau tidak ada berarti. Kemudian di sini setelah ke samping ke atasnya lagi, ayah ini dari jalur ibu tertutup ya, jalur ayah. Punya tidak ayah di sini? Apa namanya? Ayahnya ayah. Ayahnya ayah. Mbah kan ya? Berarti nenek di sini nenek. Oh, nenek kok nenek. Kakek. Nenek yang perempuan. Ayah kakek, Pak. Orang tuanya ayah lali, Pak. Orang tuanya ayah. Iya, kakek. Orang tuanya ayah, Pak. Ayah kita kan punya orang tua. Ayahnya Pak Sasari kan punya orang tua, Pak. Bagi Pak Sasari adalah nenek dan kakek. Berarti dapat juga nanti, Pak. Aslinya dapat juga nih. Mbahe bahasanya. Mbahe Pak Sasari. Oleh, Pak, aslinya, Pak. Tapi dilihat dulu nanti ya. Ada yang tertutup tidak, terhijab tidak kan gitu kan ya. Kemudian saudara ini punya anak tidak ini? Saudara laki-laki punya anak tidak? Laki-laki. Punya. Hanya anaknya apa laki-laki perempuan? 2. Ya. Laki semua. Laki semua berarti ini apa namanya nih statusnya nih? Keponakan ya? Keponakan laki-laki. Ya, 2 kan ya? Iya, laki-laki. 2, Pak. Oh, ini. Ya kan? Kalau ada anak perempuan tidak dapat. Saudari-saudari punya anak tidak? Punya. Tapi tidak dapat. Karena dari jalur perempuan semua terputus. Ya, jadi jalur perempuan semua terputus. Pokok sing toko dulur wedok, toko anak wedok semua terputus, gampangnya begitu, Pak. Nah, dari anak laki-laki ini, misalnya punya anak laki-laki ya, punya anak laki-laki. Punya anak tidak dia? Punya. 3. Apa laki? Laki semua. Laki. Berarti apa namanya statusnya? Cucu ya. Cucu
Laki. Satu laki-laki kan ya? Laki semua. Ini dapat Pak, 3 nih Pak. Berarti oleh telu berarti. Cucu laki-laki. Ini. Paman orang ngomong. Nah, biar mudah hanya ya. Cucu laki-laki. 3 dah, gini. Tulis 3 nih Pak. Dari yang anak nomor 2. Dua anaknya. Terus Laki putri. 2 ya. Cucu 2. Laki perempuan. Sama dapat nanti nih. Dari yang perempuan. Perempuan masih hamil Pak. Masih hamil. Walaupun punya anak, hilang ini Pak. Walaupun punya anak, ini tetap terputus. Berhenti di anak perempuan. Cucu dari anak perempuan sudah bukan ahli waris. Bukan terhalang Pak. Kalau terhalang kayak ini Pak. Cucu laki-laki ini harusnya dapat, cuma karena anak bapak terhalang bapaknya yang lebih dekat kan. Aslinya dapat ini. Kayak ini, kakek ini aslinya dapat, cuma terhalang ayah. Namanya kakek termahjub. Cucu termahjub. Kena hijab. Gitu ya. Seandainya bapaknya tidak ada, kakek dapat. Gitu loh Pak. Seandainya anak laki-laki tidak ada, cucunya dapat. Nyambung di sini ya. Nah, sekarang kita bagi nih Pak. Yang dapat jatah. Ketika Pak Sasari meninggal, ya, maka yang pertama langsung dapat itu istri Pak. Otomatis istri Pak. Istri dulu ya. Iya, istri dulu. Ini namanya ashabul furud. Anggota ahli waris yang pasti dapat. Tidak mungkin tidak dapat. Maka sekarang istri. Istrinya Pak Sasari dapatnya berapa? Karena punya anak, istri itu dapat 1/8. Karena punya anak ya. Istri itu dapat 1/8. Seandainya tidak ada anak ini, istri dapat 1/4. Istrinya ya. Kemudian ya. Bukan, nanti 1/4, 1/8 ini dibagi berapa istrinya Pak? Oh itu bukan dapat Pak. Harta dia 700 kan? Iya 300 tadi. Kan 1M tadi kan ya? 300-nya punya istri, 30-nya, 70%-nya punya. Ini kan diberikan dulu ke istri Pak. 30 nih Pak. Bukan dapat waris, memang harta milik istri. Gitu lah. Iya, harta milik istri. Nanti istri dapat lagi dari yang ini tadi. Baru yang ini namanya harta waris. Kalau yang ini namanya harta milik istri sendiri. Hasilnya kerja ya. Iya, hasil sendiri. Nah, tadi gono gini, Pak. Istri dapat 8. Yang kemudian ayah ibu. Ibu meninggal, sudah tidak dapat. Ayah masih ada, berarti ayah dapat ini, Pak. Ayah dapat berapa? Karena punya anak dapat 1/6. Seandainya tidak punya anak, ayah dapat 1/3, Pak. Oke, ente, Pak. 1/3 kan banyak ya. Jadi bapak dapat 1/6 ayah itu statusnya. Kemudian istri, ayah, baru anak-anak. Karena anaknya di sini campuran, Pak ya, ada laki-laki, perempuan. Aslinya kalau tidak ada anak laki-laki ya, misal begini, hanya anak perempuan begini, satu misalnya tunggal, misalnya anak perempuan tunggal, itu dia dapat setengah hartanya Bapak Sasari ini, Pak. Anak perempuan tadi. Iya, kalau satu sendirian gitu. Tapi karena ada laki-laki, maka statusnya dapat asobah istilahnya, Pak. Karena anak laki-laki itu statusnya adalah asobah. Kalau kayak istri, bapak, kemudian anak perempuan namanya ashabul furud istilahnya. Ashabul furud. Orang yang berhak mendapat warisan gitu ya. Furud faraid kan namanya. Maka asobah itu istilahnya CP Karine, Pak.
Maka ini nanti anak ini namanya anak-anak baru namanya asobah, Pak. Ya, asobah namanya. Nanti totalnya dibagi 3. Dibagi karena satu laki-laki nilainya sama dengan 2 perempuan, maka nanti dibagi berapa? 2, 2, 1 bagi 5 nanti. Jadi nilai harta sisanya nanti anak semua. dibagi 5. Dibagi 5 nanti. Totalnya. Nah, coba sekarang dihitung, Pak. Kakek tidak dapat, tertutup. Saudara laki-laki harusnya dapat nih, Pak. Tapi karena ada anak laki-laki. Anak laki-laki ini ya karena menghalangi ini, menghalangi ini semua kena tutup sama anak laki-laki. Dari kasus ini yang dapat siapa nih? Ya cuma ini tok, Pak. Karena ada anak laki-laki, semuanya ini kena hapus ini, kena tutup ini, Hijab tadi ya. kena hijab, Pak. Anak laki-laki tuh ngentekno. Wah, anak laki-laki. Tapi kalau begini misalnya begini, perempuan. Maka ini nanti yang menghabiskan ayah. Menghabiskan. Sama statusnya ayah itu seperti anak laki-laki. Persis, Pak. Kecuali kalau tidak ada anak laki-laki, tidak ada ayah, baru ini dapat ini. Paman, saya lupa ini, saudaranya ayah. Saudaranya ayah di sini kan ya? Paman ya? Paman dapat ini. Kalau tidak ada anak laki-laki sama tidak ada ayah, Pak. Tapi karena ada anak laki-laki dan ada ayah, yo tutup kafe. Jadi simple bagi warisan kan? Nah, sekarang tinggal ngitung, Pak. Harta Pasari tadi 700 juta misalnya ya. Dibagi sudah, ini disamakan kan anunya, Pak? Apa namanya pembilangnya ya? Yang ketemunya berapa ini? Ketemunya ini. Di berapa? Di 24, Pak. Di 24 ketemunya kan? 6 sama 8 ketemunya di mana ini? Ketemunya di mana? Di 24 kan? Ini berarti 3 kan? Istri berarti 3 per 24. Ya kan? Ayah berarti 4 per 24. Berarti sisanya berapa? 3, 4, 7 berarti berapa? 24. 17 per 24. Kan begitu? Totalnya apa ya? Ketemu tadi, Pak? Hitung-hitungan susah ini, Pak. Ya enggak, aslinya kayak ini darurat, Pak. Coba nih, 3 tambah 4 berapa? Tambah 17 berapa? 24 per 24 berapa jadinya? Ya 1 betul berarti. Nah, tinggal berarti 700 juta bagi 24 dulu. Berapa, Pak? 700 juta bagi 24. Kalau masih kurang tepat, Pelajaran matematika. 29. Anggap 29 ya. Berarti istri yang dapat 1/8 tadi. Kan 1/8 nih, Pak. 1/8 itu sama dengan 3 per 24 kan, Pak? Iya kan? Berarti 3 berapa? Dapat 3 bagian istri, Pak. Berarti 29 kali 3. Berapa nilainya itu? Berarti istri dapat 87,5 juta, Pak. Gitu, Pak. Bagi 2 ini ya. Ya, kalau 2 istrinya. Kalau 2 bagi 2, kalau 3 bagi 3 dari ini dah, Pak. Ojo jadi mana? Berarti ayah berarti dapat 4 per 24. Satunya kan tadi 29 kan? Ini dapat 4 kan? Berarti berapa? 4 kali 29. 80 tambah 36. 116 ya? 116 juta. Sisanya baru nih untuk anak-anak. Tahu sisanya berapa itu? Ya, sisanya anak-anak. Kan habis ya? Namanya asobah itu sisa, Pak. Jadi sisanya untuk anak-anak sudah. Berapa ini? 700 kurang ini. Temu berapa, Pak? Atau? Temu berapa? Temu berapa? Ya. Ini 203 kan? 203 berarti tinggal 400
397 Pak, kira-kira Pak. Bentar. 496 ya. Ya. Katanya tadi kalau anak laki-laki masih ada, ayah ini hijab. Bukan. Ayah dapat Bukan, Pak. Yang kakek terhijab. Kalau yang terdekat dengan almarhum pasti dapat semua ini. Ayah, ibu, istri atau suami, anak laki, anak-anak pasti dapat ini. Iya, itu ayah kok dapat 1/6. Pasti dapat, Pak. Ayah tuh pasti dapat. Ayah, ibu, istri, anak pasti dapat. Karena anak laki-laki tidak menghijab ayah, Pak. Sing dihijab kakek, paman, palie, yo, palie terus sepupunya ya. Ini kan sepupunya ya. Ini kan sepupunya Pak Hari nih. Ini kan sepupu, Pak. Ah, keponakan ya. Kalau di sini sepupu ya. Iya, Saudara ya. Pale ya. Pokok semua, Pak. Sepupu semua dihapus kecuali bapak, karena kan ini terdekat ini, Pak. Pasti dapat. Jadi bapak, ibu, istri, suami, anak itu 36 orang juga pasti dapat tuh. Makanya anak wong tua mesti oleh tuh orang tua, Pak. Ya karena umumnya salah. Ya, terus. Ya. Dihitung ayah 1/6, ibu 1/6 atau ayah ibu 1/6. Sendiri-sendiri. Kalau ada kan? Iya, kalau sendiri akeh, Pak. Kalau ada misalnya ada ya. Ini ibu 1/6, ayah 1/6. Ente akeh, Pak. Nanti sisanya anak ya sedikit. Kalau ada genep mbay. Mbahnya kan bagi ini kan mbah. Ya kan? Kalau mbahnya sejangkep, oleh sedikit anak-anak ini, Pak. Ini jenenge cucu durhaka. Coba ini berapa tadi sisanya ini? Uangnya? 497 ya, juta. Anggap 497, Pak ya. Nah, ini dari 497 ini dibagi 5. Kenapa? Anak laki-lakinya 1, 2. 2 anak laki-laki ini nilainya seperti 4 anak perempuan. Ini perempuan 1 berarti hitungannya seperti ada 5 anak. Ini 2, ini 2, ini 1. Bagi 5, Pak. Berapa nih? 500 bagi 5 100-an ya. Anggap 500 100-an. Berarti 99 berapa itu? Ya kan? Anggap 99. Berarti 1 anak laki-laki nanti 99 kali 2. Ya. 198 ya. 1 anak laki-laki dapat 198 sama 99. Wes gini, Pak. Hitungannya, Pak. Ini laki-laki yang 1 ya. Laki-laki 2, ini perempuan. Kalau ininya mudah. Yang tadi ini susah, Pak. Jadi selesai warisan ini. Jadi lek ana dulure Pak Sari di saudara ini bisa mas, bisa adik, bisa mbak, bisa adik, Pak. Wis, nggak usah ngorek-ngorek dunyane Pak Sari, Pak. Karena ada anak laki-laki nih, Pak. Seandainya tidak ada anak laki-laki pun masih ada ayah, sama posisinya. Saudara ini tidak dapat dulur kandung. Saudara seayah dan seibu ini tidak dapat, Pak. Ada ayah. Jadi 2 yang banyak menghabiskan warisan itu menutup ya anak laki-laki dan ayah. Karena posisinya paling dekat dengan si almarhum. Posisinya. Luar biasa, Pak, anak laki-laki itu, Pak ya. Jadi yang pertama istri 8, kedua ayah 6, sisanya anak. Sisanya anak. Sisa itu terakhir, Pak. Jadi JP Karine. Tidak perlu bagi-bagi. Enggak. JP Karine. Makanya lek akeh untung kadang sedikit kadang. Anaknya wakai Iya. Kalau saya nih banyak dapat sedikit nih, Pak ya. Jadi ya. Itu kasusnya, Pak ya. Bisa di sini sampai ada yang belum ditanyakan di sini. Wah, 1 kasus ini, Pak. Kasus lain.
ada kakek ini kan, kakek Wasasari masih punya kakek, Pak, sama nenek kan? Tapi tetap terhalang ini, Pak. Terhijab oleh siapa? Bukan anak laki-laki. Yang ini selesai nih tadi. Ya, Contoh-contoh kasus anaknya laki-laki tidak ada gitu loh, dibuka semua. gini ya. Misalnya ya, Kita hapus ya. anak perempuan dok. Anak perempuan dan ayah meninggal gitu ya. Siapa yang ada? Gini misalnya. Atau gini contoh Mas Haris saja langsung. Jadi ini diteruskan. Malu-malu aja. Gini, Nah, Anaknya hanya perempuan, ya. ya kan? Betul nih. Kemudian kita lihat almarhum. Ini terserah nih mau almarhum Ayah meninggal. apa, almarhum atau almarhumah, bebas ya. Ibu atau bapak. Nah misalnya sini yang meninggal almarhum, berarti kan dia punya istri kan ya. Kalau almarhumah misalnya, berarti kan punya suami, ada berarti kan ya. Nanti suami ya, suami. Anak perempuan. Cuman anaknya satu, Ya. satu tok perempuan. Ya, contoh satu perempuan, satu anak tunggal ya. Kemudian ibu tidak ada, tidak ibu? jadi sekiranya membuka itu. Ibu ada tidak? Anggap ibu ada ya. Ibu ada, ayah ada. Saudara, mas atau adik ada masih ya. Saudari juga ada. Contoh kayak beginilah. Maksudnya ya. Nah, kasus kayak begini, yang pasti dapat anak, suami, orang tua. Ini pasti dapat semua nih, Pak. Circle terdekat ini, Pak ya. Nah, cuma di sini kasusnya adalah suami kan. Almarhum meninggal, sudah dicek semua hartanya kata tadi prosesnya, maka tinggal bagian suami. Nah, punya anak tidak? Punya anak satu, berarti kalau punya anak suami dapat. Kalau tidak punya anak setengah. Suami itu, Pak. Kalau punya anak berarti separuhnya setengah. Berarti seperempat. Suami dapat seperempat. Kemudian anak perempuan. Karena anak perempuan ini bukan asobah, tapi dia adalah ashabul furud, Pak. Ashabul furud tuh yang jatahnya tertulis tadi, setengah, seperti kan namanya ashabul furud. Anak perempuan. Ya. Berapa jumlahnya? Satu. Karena satu sendirian, dia jatahnya setengah, Pak. Maka tulis di setengah. Kemudian di sini kan ada anak perempuan, ada suami, ada ayah, ada ibu. Ya kan? Kasus dulu, ibu tidak ada dulu ya, biar mudah. Anggap ibunya, neneknya maksudnya, ibunya sendiri ya, bukan nenek, ibu sudah meninggal, tinggal ayah tok. Berarti ayah dapat berapa ini? Ayah itu sama seperti anak laki-laki, Pak. Statusnya adalah bisa dapat dua status ayah nih. Bisa ashabul furud dia, bisa asobah dia, Pak. Kalau ashabul furud tadi, kalau ini almarhum punya anak, dia harusnya dapat 1/6. Ya kan? Bapaknya yang meninggal pokoknya, Pak. Dia harus dapat 1/6. Tapi karena dia tidak punya anak laki-laki, Pak, si almarhum ini, almarhumah ini ya, maka ayah statusnya berubah menjadi asobah. Ganti ini anak laki-laki di sini. Seandainya ada anak laki-laki di sini, anak laki-lakinya di sini adalah asobah, Pak. Ini asobah ya. Ini dapat 1/6. Ya, karena tidak ada anak laki-laki, maka ayahnya menjadi asobah. Asobah itu sisanya. Berarti kalau ini gampang, ini 1/4, setengah. Sisa berapa hartanya nih? Sini, 1/4 berarti miliknya. Kok anak perempuan tadi dapat ini, Pak? Miliknya ayah, Pak. Berarti 1/4 sisanya. Selesai. Gampang kayak gini. Lagi kalau nggak ada anak laki-laki, nggak ada ayah. Lebih gampang. Kakek nanti jadinya naik. Misalnya ayah meninggal kan? Kakek ada tidak?
Kalau tidak ada kakek ya ke paman nanti. Di sini, Pak. Satu persatu. Iya, yang paling dekat dulu. Paling. Makanya kan tak kasih contoh, tak kasih diagram gini, Pak. Urutannya itu, Pak. Urutan yang paling dekat warisan ya. Orang-orang yang urutannya begini. Kita coba lihat dari misalnya almarhum ya. Atau almarhumah misalnya. Nah, yang pertama kali harus dilihat adalah di sini suami atau istri. Yang paling dekat ini, Pak ya. Kalau yang meninggal suami ya istri gitu loh ya. Kalau yang meninggal istri ya suami. Kemudian ke bawah ada namanya anak laki-laki dan atau ada anak perempuan. Ke atas ada ibu, ya, ada ayah. Gini Pak ya, terdekat. Coba ini diurutannya begini urutannya. Anak laki-laki ini urutan nomor 1, anak perempuan urutan nomor 2, suami istri atau 3, 4, ini nomornya. Ya. 3, 4, ibu, ayah 5, 6. Terus nomor 7 siapa ini? Yang paling dekat. Bukan. Di sini. Ayah. Apa namanya? Dari sini apa namanya? Oh, kakek ya, kakek. Lupa. Ini nomor 7, Pak. Kakek dari ayah. Ingat ya? Dari ayah, Pak. Dari jalur ayah, Pak. Iya, siapapun yang meninggal pokoknya dari jalur ayahnya, Pak. Kan di sini ada kakek juga sih. Dari ibu kan ada kakek juga, ya kan? Tapi hilang ini, Pak. Dari ibu tutup kasus, Pak. Terputus. Pokok semua yang jadi jalur perempuan, jalurnya terputus. Makanya wong Arab wedok kan ndak oleh rabi wong Jawa, Pak. Ya. Di sini ada nenek. Juga dapat kan? 7, 8. Gini, Pak, ya. Sampai di sini. Kemudian Saudara. Saya. 9, 10. Baru 9 ke samping di sini, Pak. Nah. Saudara. Kemudian juga ada saudari. Ya. Saudari dari ini 9. Dari ini, Pak. Nah, saya seibu sini. Bisa dilihat jalurnya. Belum, YouTube belakangan. Ini 9, 10. Coba nih. Ada ibu, ada ayah, punya anak 1, 2, saudaranya ini, Pak. 9, 10. Ingat, 9. Nanti ada 22. Kemudian di sini ada saudara seayah, saudari seayah. Beda ibu. Ya, di sini lihat. Saya kasih gambar ini. Ingat. Bisa dipahami nih, Pak? Ini saudaranya hanya 1 ayah sama ini kan? Kalau ini 1 ayah, 1 ibu. Nah, ini 11, 12. Bener, Pak?
Ya. Ya, terus 13 14. Bukan, masih anak Anaknya saudara. ya, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki. Ingat ya. Keponakan ada 4 kemarin, Pak. Keponakan kemarin ada berapa? Ada 4. Anak laki-laki dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara laki-laki. 2 kan? Kemudian anak laki-laki dari saudari, anak perempuan dari saudari. Yang 3 tidak dapat, cuman 1 tok dapat. Jadi anak laki-laki dari saudara laki-laki tok. Kalau saudara laki-laki kita punya anak perempuan, sing perempuan tidak dapat. Gitu loh, Pak. Apa nih? Keponakan ya laki-laki. Ya kan? Sini nomor 13. Dari saudari tidak ada. Terputus. Dari saudara seayah tok. Keponakan dari saudara seayah tok. Keponakan laki-laki juga. Ini dapat nih, Pak. Nomor 14. Kemudian 15, 16. Paman dari ayah. Untuk paman aja delendi gimana paman iki, Pak? Nyerok. Ayah ini punya saudara ini kan ya. Ini kan punya saudara ini. Jadi paman Yang 11, 12 itu kan sudah. Anaknya Saudaranya ayah. ayah. mana anaknya ya, Pak? 11, 12 itu anaknya ayah ya. Anaknya ayah, Pak. Ayahnya punya istri 2, itu loh, Pak. Iling-iling, Pak. Kan itu anaknya itu kan saudara kita juga. Anaknya ayah loh, dari istri yang dari ibu lain. Itu saudara juga tuh, Pak. Jangan lupa itu karena nasab itu dihitung dari ayah, Anaknya ayah. bukan dari ibu ya. Lah ayah kita kan punya dulur biasanya, Pak. Punya saudara sih. Nah, itu namanya paman kan? Paman ya bisa Pak D, bisa Pak Le, Pak. Pokoknya saudaranya ayah. Ya. Ada garisnya dari kakek. Oh iya, dari sini ya. Nah, dari sini ya berarti ya. Ya kan? Ya. Paman. Kemudian bibi. Kok paman? Paman kan laki-laki. Kalau bibi kan perempuan, tapi kan dari ayah. Yang senenek sekakek kan ya? Gini, Pak. Berarti ini berapa nih? 15, 16. 15, 16. 17, 18. Paman dari kakek ini ya. Saudaranya ayah yang satu ayah. Persis kayak gini, Pak. Nah, persis kayak gini. Paman bibi dari sini, Pak. Nasab itu kan penting, Pak. Ini kan pamannya juga, Pak. Dari almarhum kan pamannya juga ini. Ini paman tidak ini? Dari almarhum. Satu ayah, satu kakek, satu nenek. Kalau ini kan paman dari satu kakek tok, Pak. Jadi kakeknya rabi bojo telu biasanya. Long biyen kan bojone akeh, Pak. Oh iya. Kalau orang sekarang kan cuma Pasasari, Pak. Kan. Kakek 3. Ya. Kakeknya 3. Berarti ini berapa nih? 17. Urutannya 18. Nah, 19 baru cucu. Cucu laki-laki, Laki-laki. cucu perempuan. Dari anak laki-laki tok. Dari anak laki-laki tok berarti ini 19. Ini 20. Ini udah ono, Pak. Anak perempuan anaknya udah dianggap, wis. Ya.
Ini yang saya katakan ini sering rancu di sini, Pak. Podo-podo putu kan ya. Mosok teko putu sing anak lanang oleh sing putu sing teko anak wedok nggak dapat. Tidak adil. Ya memang harus syariatnya begini, Pak. Kayak saya punya anak 3 perempuan, lanangnya siji. Kok antuk anak sing wedok dari kami sama Risan. Tinggal 21, 22. Nah ini kakek dari ibu baru 1, Pak. Tapi terakhir nanti ini jarang ini, Pak. Jauh ya semacamnya. Kakek yang dari ibu. Ya. 21. 22 paman dari ibu. Tapi jauh, Pak, ini, Pak. Tapi karena kemungkinan ini sudah diagramnya ahli waris ini aslinya, Pak. Jadi yang semua ini pasti dapat semua. Cuman kan sing bisa menutup ini, nutup ini sama ini itu anak laki-laki dan bapak. Aslinya kalau tidak ada anak, tidak ada bapak, ya Pak nih. Nulisnya marah anak juga tuh. Jadi urutannya begitu, Pak. 22 ahli waris. Aslinya begitu. Urutannya begitulah gampangnya. Tulisannya nanti kalau dicetak enaknya. Bisa gampang ya. Makanya nanti kalau ada orang yang meninggal, dilihat yang paling dekat dulu, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pasti dapat itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bapak, Ibu. Itu sudah. Tapi kadang ada hilang semua ini, Pak, ya. Hilang. Kalau dari sang ibu ya punya harta terus meninggal, terus harta sang ibu itu dijadikan satu ke hartanya ayah, dibagi waris sama apa? Tidak boleh, Pak. Nanti tidak adil pembagiannya. Tidak boleh. Terus harta ibu lainnya kemana? Loh kan ini, Pak. Meninggal. Loh ini, misalnya yang meninggal kan ibu almarhumah kan ya. Ada suami. Berikan ke suami, ada kan. Suami dapat setengah tadi atau seperempat kan. Setelah bersih ya. Ya setelah bersih, Pak. Jangan khawatir harta warisan tidak terbagi. Pasti punya ahli waris, Pak. Karena kasusnya nanti bisa bertumpuk-tumpuk, Pak ya. Kalau begini misalnya, hari ini Bapak meninggal, hari Jumat misalnya. Harta harusnya dibagi saat hitungan dibagi pada saat si pemilik harta meninggal, Pak. Hitungannya, terserah nanti aktualnya, sementing hitungan dibagi dulu. Langsung. Ya walaupun uangnya belum, tapi sepenting hitung-hitungannya dihitung dulu, Pak. Ya kan? Kayak tadi contohnya begini ya, Pak Sari 700 juta, punya uang 700 juta kan, meninggal kan ya. Istri kan dapat tadi tuh, berapa tadi? 8. Tadi contoh kasus itu ya? Ya, 1/8. 1/8 tadi dapat berapa? Istri itu. Ya, 1/8. Uangnya berapa uangnya tadi? Lah, iya, kan istri dapat berapa tadi si Pak Sari itu, Pak? Misalnya. 98 kan ya? Berarti hartanya istri sekarang tadi sama milik dia yang 300 juta tambah 98 kan? Sekarang istri Pak Sari punya harta 398 juta. Misalnya oleh telung dino kelangenan, Pak. Marono mati pisan. Kelangenan. Kepikiran karena cintanya kan luar biasa kan, hidup semati, Pak ya. Akhirnya kepikiran mati, Pak, oleh telung dino. Berarti harta yang dibagi berapa? Dari 398 itu nanti anak-anak dapat mana itu, Pak? Dihitung ulang kayak begini sama. Anak dapat, bapaknya istri dapat. Gitu, Pak. Misalnya oleh Rondino, anaknya juga kelangenan mati. Ya tinggal dihitung lagi terus gitu. Nah, kalau tadi digabung, akhirnya kan nyampur, Pak. Jadi hitungannya itu hitungan pada saat si sohibul
mal ini matinya kapan, maka ahli warisnya yang ada siapa saja waktu itu gitu loh Pak. Itu didapat dibagi itu. Misalnya oleh orang dino, oleh sedino misalnya meninggal, berarti tinggal hitung lagi sahibul malnya apa hartanya sahibul mal ini Pak. Siapa yang dapat? Makanya anak-anak nanti bisa dapat. Kalau hari ini Pak Asasari meninggal, anaknya dapat dari harta Pak Asasari 700 juta tadi kan ya? 700 juta tadi kan ya? Misalnya besoknya ibunya meninggal lagi Pak, karena kelangenan. Ada kasus kayak begitu. Jamaah saya sendiri Pak. Sudah mulai pitu-pitu nih Pak. Semua, dua-duanya jamaah saya kajian ibu-ibu. Asalnya istrinya meninggal, suaminya meninggal. Istrinya dulu meninggal. Oleh ada sampai pitu-pitu nih, tolong dino meninggal suaminya Pak. Anaknya. Nah, jadi anaknya dapat 2 kali jadinya nanti Pak. Ini masalah waris kan belum dibagi, ini teori. Kalau waris tidak dibagi, itu untuk meluruskan umpama cari ungkit-ungkit balik-balik gimana itu? Ya tadi kan begini Pak, masalahnya kan di masyarakat kita tidak menggunakan sistem Islami begini Pak. Kan buktinya Kak tadi katanya Pak Manto itu Bapak sering tidak oleh. Bapak kita, misalnya kata kita mati, Mas Hari tadi mati, jarang bapak sama ibu dikasih langsung ke bawah semua. Padahal jatahnya loh banyak bapak Pak. Seperenam loh Pak. Kalau nggak tahu haram ya. Nah, berarti kan anak-anak makan hartanya baik. Misalnya jika anak KB, ya kan? Atau ada istrinya tadi nggak dikasih Pak, ibunya tadi kan dimakan anaknya semua, dibanjaan misalnya. Atau dipangan saudaranya kadang-kadang kan. Iki adikku iki, ini kan. Kadang ini makan ini Pak. Sering golek rame sering ini Pak. Dulur kita. Sering itu Pak. Jadi hartanya ayah dimakan anak, bisa jadi hartanya dimakan saudara. Kan haram Pak, bukan miliknya dimakan. Itu keterusan Pak. Itu masalahnya, dampaknya besar kan. Makanya di surat Al-Anisa itu kan yang tidak mengikuti ini kan tidak mau menentang al-hawaris ini kan masuk neraka kan kholidan fiha kan ayat. Karena saking dosanya itu masanya kontinu Pak, dosanya Pak. Keterusan. Beruntun itu masalahnya. Jadi sebenarnya bisa kita praktekkan sendiri nih Pak. Yang paling sering nyesro kan ini Pak. Dulurnya sering. Paling di mana-mana kasus itu dulur ini tukang nyesro Pak. Iya, di mana-mana. Kan dia dekat juga dengan kita toh. Dekat dia, Pak. Misalnya dia masnya atau adiknya dapat. Aku kan dulurku, ini mosok aku udah oleh gitu. Sedangkan orang tua yang paling sering memang terabaikan orang tua. Masalahnya bukan masalah ikhlas tidaknya, Pak. Ikhlas tidak itu nanti belakangan. Setelah dihitung, Pak. Setelah dihitung nih Pak, jatah sampean sudah tak bagikan, boleh. Tapi kalau belum dibagi, jangan bilang ikhlas, tidak boleh. Ikhlas itu nomor 2. Yang pertama tuh harus sesuai dengan syariat dulu Pak. Kalau ikhlas, pokok ikhlas, tidak apa-apa, nanti jadinya, maaf loh, orang hutang riba itu ikhlas sama ikhlas tuh Pak. Ya kan? Sing ngutangi ikhlas, sing berhutang juga ikhlas. Podo-podo ridho Pak. Tapi tetap dosa. Maaf juga kayak orang melacur. Sing mosono pelacur tidak ikhlas Pak ya kan? Sing perempuan dapat uang, sing suami sing istri dapat, sing laki-laki dapat kepuasan. Sama-sama ridho. Apakah karena sama-sama ridho jadi halal gitu? Ya Allah. Kan enggak kan? Lah ya, saya kasih contoh biar jelas nih Pak. Jadi sepenting podo ikhlas itu kalau sudah sesuai dengan syariat. Tapi kalau podo ikhlasnya tidak sesuai syariat, tidak bisa Pak, tidak bisa halal. Orang utang bank dulu Pak, utang bank uang riba itu sama-sama ikhlas tuh Pak. Sing ngutangi ikhlas oleh duit, apa sing oleh tambahan uang ya, sing berhutang dapat uang dia, sama-sama ikhlas. Apakah jadi halal riba? Ya tetap haram loh Pak. Sama kayak begini, orang tua mungkin orang tua pasti ikhlas, tidak gelem dia ngomong tua, jeneng ngomong tua Pak. Tapi jatahnya kasihkan dulu. Kalau orang tua sudah saya tidak kayak nang putuku kafe, silahkan Pak kalau begitu. Rata-rata. Jangan bapak nah, tidak usah bapak wes mesti anu gitu. Jangan begitu. Betul air.
Sama jadi kemana lagi mana bro? Sementara itulah ya. Ini kasus diagramnya nih Pak, asing nggak? Diagramnya Pak. Kira yang intinya waris itu 22 ahli waris. Pas ini dah 22 ya. Urutannya pas kayak gini urutannya. Itu dulu ya, nanti kalau nanti perlu dilatih lagi, latihan lagi ya. Karena satu orang masih agak lama itu baginya. Nanti mudah-mudahan nanti pertemuan berikutnya latihan ringan-ringan lagi. Sopo sing mati, Pak Mantol mati. Nanti kan bisa dilacak nih. Anunya, yang siapa yang dapat warisan. Sementara itu, nggak ada pertanyaan lain. Masih ada materi lagi? Ada. Nah, ini kan prakteknya Pak. Terakhir ya? Ya. Kalau mau praktek maksudnya latihan, silahkan. Kalau enggak kita Minggu depan masih dilanjutkan lagi. enggak, kalau mau ada masalah latihan. Kalau tidak mau ya kita tinggal Peraturan terkait bulan Muharram minggu depan. bulan Muharramnya sudah lewat nih Pak. Suruh. Sudah surah lebih. Kemarin kayaknya sudah Pak ya? Sudah. Kemarin sudah Pak. Oh, udah masuk bener. Sedang touring. 2 kali. Sementara itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.